Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Andro di video insight yang ke berapa nih? 12 ya. Berarti ini udah video insight yang terakhir dan ini menjadi penutup dari sesi uh, video insight ini. Jadi di video insight yang ini berbeda dari mungkin dari video insight yang sebelum-sebelumnya gitu, dari awal, dari video insight yang pertama, kemudian dari sampai pada video insight yang ke-11. Jadi pada video insight yang ke-12 ini saya akan kayak mungkin apa ya, merangkum gitu loh, meliputi mungkin pemaknaan dari pribadi saya, dari diri saya pribadi, dan perasaan juga terkait dengan yaitu pembelajaran dari semua pertemuan yang sudah dilakukan dalam konseling humanistik. Kemudian dari pembelajaran penggunaan sarana sharing insight kayak sekarang ini nih, dan juga pembelajaran dari sisi praktik trio. Jadi yang belum tahu, jadi kebetulan di dalam mata kuliah di mata kuliah konseling humanistik ini, sesi praktik konseling ini yang beranggotakan 3 orang ini seringkali mungkin kita terapkan di mana, di dalam mata kuliah konseling humanistik gitu kan. Nah, jadi ya daripada berlama-lama gitu, kita langsung aja ke yang pertama. Jadi ya untuk rangkuman pemakna pribadi dan perasaan ya. Jadi yang pertama, pembelajaran dari semua pertemuan yang sudah dilakukan gitu. Jadi saya sudah sudah mendapatkan banyak ilmu dari konseling humanistik ini, kayak mulai dari pertemuan pertama kayak membahas tentang gambaran besar dari konseling humanistik, kemudian kaitannya dengan pendekatan konseling. Di situ kita belajar kayak konseling humanistik itu apa sih, kemudian konseling humanistik itu apa sih pengaruh dari konseling humanistik ini kepada pendekatan konseling. Itu di pertemuan pertama kita belajar. Kemudian di pertemuan kedua kita mulai lebih mendalami lagi pembelajaran dari konseling humanistik ini dengan mendalami peta konsep, yaitu kayak filsafatnya kan kalau tidak salah ya, itu eksistensialisme dan juga humanistik. Nah, di situ kita pelajari juga di pertemuan kedua. Nah, itu kita juga belajar juga mengenai timeline perkembangan pendekatan yang terakhir dalam konseling humanistik. Itu kita dipelajari di pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga kita juga mempelajari konsep-konsep besar dalam pendekatan konseling humanistik eksistensial, yang dimana kita tuh melanjutkan dari pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita cuma membahas peta konsep, lalu di pertemuan ketiga kita mendalami konsep-konsep besar dalam pendekatan konseling. Nah, di dalam hal tersebut gitu mulai tuh lahirnya three core condition. Tapi three core condition ini belum dibahas di pertemuan keempat. Nah, nanti di pertemuan keempat ini kita cuma hanya membahas dimensi psikologis pemaknaan konseling. Nah, di dimensi psikologis pemaknaan konseling ini kita juga mulai mendekati yang namanya ada three core condition, kayak perasaan kongruen, dimensi kongruen, kemudian dimensi penerima tanpa syarat, dan juga dimensi empati. Nah, hal tersebut dari mulai kongruen, kemudian penerima tanpa syarat, dan empati ini dibahas di pertemuan kelima sampai pertemuan ke-7, yang dimulai dari kongruen di pertemuan kelima,
Kemudian dimensi penerima tanpa syarat di pertemuan ke-6 dibahas, dan juga di pertemuan ke-7 kita bahas dimensi empati. Nah, setelah itu dari pertemuan ke-7 kan kita sempat ada UTS ya, berarti sempat ada ulangan tengah semester, dan pembelajaran tersebut dilanjutkan lagi dengan pertemuan yang ke-9, karena kan pertemuan ke-8 itu UTS. Jadi di pertemuan ke-9 itu telah ada video sesi antara video sesi yang kalau nggak salah namanya Gloria apa ya, itu dia pokoknya di situ seorang konselor yang atau klien bernama Gloria itu mencoba melakukan eksperimen gitu. Dia itu mencoba untuk menjadi konseli kepada dua konselor yang berpengaruh pada saat itu, yaitu Fritz Perls dan juga Carl Rogers. Nah itu sempat dibahas juga gitu, dan itu juga ada ya di video insight. Jadi kebetulan juga nih dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini sudah dibahas di dalam video insight yang saya buat sebelumnya. Kemudian kita lanjut aja ke pertemuan ke-10. Kita langsung mempelajari tentang tahapan dalam sesi konseling gitu, dan respon refleksi perasaan kita juga belajar di pertemuan ke-10. Lalu di pertemuan ke-11 kita mempelajari ciri khas pembawaan konsep eksistensialisme dari Viktor Frankl, Rollo May, dan Irvin Yalom, yang kalau kalian tahu ini di pertemuan di pertemuan ke-11 ini nih, video insightnya baru diupload tadi gitu kan, baru bersamaan juga sama rangkuman ini, harinya bersamaan. Dan juga pertemuan yang terakhir dan ke-12 ini kita melakukan pertanyaan, eksplorasi, pemaknaan, pendalaman delesi dan bahasa nonverbal serta gerakan mata. Nah jadi itu sih apa aja yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah konseling humanistik ini, dan juga pertemuan yang sudah dilakukan gitu loh. Dari pertemuan pertama sama kedua sini, mungkin yang menjadi kalau saya bilang yang menjadi bukan favorit ya, tapi lebih istilahnya tuh mungkin saya lebih memahami, lebih masuk itu, yaitu tentang tentang three-core condition itu, di mana kalau salah di video insight keberapa ya, di video insight ke-5 sampai ke-7 itu saya membahas hal tersebut, kayak membahas tentang dimensi psikologis yang kongruen, kemudian dimensi psikologis yang menerima tanpa syarat, dan yang empati itu menurut saya sangat lebih mudah dipahami untuk diri saya gitu, dan ya bisa dikatakan ya menjadi favorit saya gitu di dalam di dalam pembelajaran konseling humanistik ini gitu kan. Kalau kalian tahu ya, jadi dimensi psikologis ini yang dikemukakan oleh Carl Rogers ini, yang three-core condition ini kan, dia jadi membahas tentang kongruen. Jadi seorang konselor itu harus kongruen, dimana seorang konselor itu antara real self dan ideal self harus nyambung. Kemudian di sini seorang konselor juga harus menerima tanpa syarat itu setiap keadaan yang ia hadapi, terutama terhadap diri klien atau konseli. Dan juga di sini seorang konselor juga harus mempunyai sikap empati gitu terhadap seorang konseli atau klien. Dan ternyata ya itu sangat menarik untuk dipelajari, apalagi pos 1 di
materi tersebut gitu. Pas waktu kita mendalami materi tersebut itu sangat menarik banget untuk dipelajari. Nah selanjutnya dari video ini juga saya juga membahas tentang pembelajaran menggunakan sarana sharing insight. Jadi di video ini juga saya juga kayak belajar juga. Memang pada awalnya saya juga nggak paham sih mengenai kayak tentang konsep humanistik dan sebagainya, tapi dari video sharing insight ini saya juga kayak belajar bahwa oh ternyata begini ya pembelajaran konsep humanistik, di mana konsep humanistik itu bisa saya katakan gampang-gampang susah karena di sini mungkin banyak beberapa pemahaman materi yang mungkin saya baru dapatkan gitu, kayak mengenai konsep-konsep besarnya gitu, kayak konsep-konsep besar dari konsep humanistik ini, kemudian kayak selak beluknya dari konsep humanistik ini, kemudian dan three core condition itu saya juga baru belajar juga sih di konsep humanistik ini. Dan juga saya juga di konsep humanistik di materi di mata kuliah konsep humanistik ini saya juga belajar kayak bagaimana sih kayak tahapan sesi konseling yang baik dan benar. Nah itu saya mendapatkan banyak ilmu di konsep humanistik ini nih. Kan selain itu kan juga kita kebetulan diajarkan juga ya di sini bagaimana melakukan praktik konseling. Praktik konseling itu kita juga diajarkan di sesi konseling humanistik ini nih, kayak bagaimana kita menjadi seorang konselor, kemudian kita sebagai seorang konseling, kemudian kita jadi observer. Di sini kita ditekankan untuk harus bisa, dan juga ditekankan untuk kayak bukan role play istilahnya, tapi di sini kayak kita menjadi latihan gitu. Jatuhnya itu kayak kita seolah-olah sedang melakukan praktik konseling gitu. Itu banyak itu hal yang saya dapatkan sih dari mata kuliah konseling humanistik ini sih. Dan bisa dikatakan ya saya sangat bersyukur gitu, karena sudah mendapatkan mungkin mendapatkan ilmu dari dosen saya gitu yang ada di konseling humanistik ini. Karena dengan metode yang diajarkan beliau walaupun cukup ribet dan mungkin agak menyebalkan gitu, karena banyak kan dapat tugas-tugasnya gitu, tapi saya bersyukur karena saya jadi belajar gitu. Saya belajar jadi dapat mungkin dapat cara atau metode baru dalam pembelajaran gitu, yang mungkin nanti bisa saya terapkan di kemudian hari itu, kayak melakukan video insight gini nih, kayak melakukan sharing insight pada saat ini, dan juga melakukan praktik-praktik konseling. Ya pokoknya ya cukup menyenangkan sih kalau menurut saya pribadi gitu kan, mengenai pembelajaran konseling humanistik ini. Ya mungkin jadi itu aja kalau dari video sharing insight ini untuk sesi terakhir kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata atau mungkin perbuatan, dan saya mengucapkan terima kasih juga karena buat kalian yang telah menonton dari video sharing insight yang pertama sampai yang terakhirnya ke-12. Karena nanti mungkin udah nggak video sharing insight ini udah nggak akan berjalan lagi, karena kan kebetulan video sharing insight ini bertujuan untuk untuk menjadi salah satu nilai tugas dari mata kuliah konseling humanistik. Dan harapannya ya
kalian, walaupun mungkin agak sedikit ya, mohon maaf jika ada tutur kata yang nggak berkenan gitu dari saya sebagai pembawa gitu, saya sebagai informan. Tapi harapannya ya semoga ilmu yang saya berikan bisa menjadi pemahaman baru buat kalian. Oke deh, untuk kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton, dan see you, bye bye.